Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi pada podcast ini aku mau ngenalin generasi milenial nih sama teman-teman. Namun sebelum kita membahas topik ini lebih mendalam, mari kita kenalan. Kalau kata orang landak nih ya, baik edoknya diri nangar kata pepatah. Pepatah ahe, nak kanal maka nak sayang maka nak cinta. Tapi koa kata pepatah, kadek kataku, nak kanal maka nak sayang, amik mada sayang, kadek nape kanal. Halo, perkenalkan saya Laras Musalamah dari Madrasah Aliyah Negeri Landak. Oke, ngomong-ngomong, sebelum kita membahas tentang generasi milenial nih ya, aku mau nanya dong sama teman-teman. Ketika aku bilang kata pemuda, hal apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman? Aku rasa kalian udah familiar banget ya kan dengan kata pemuda. Jadi, pemuda itu apa? Nah, ini dia. Pemuda merupakan generasi muda yang sangat berpengaruh besar terhadap proses pembangunan bangsa ini, teman-teman. When Soekarno said, "Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Ya, pemuda akan selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa. Karena mereka dapat merubah pandangan setiap orang, dan mereka juga sebagai tumpuan generasi sebelumnya untuk mengembangkan ide-ide kreatif, berilmu, dan berwawasan yang luas berdasarkan nilai dan norma yang ada. Bung Karno pun pernah mengatakan, jika ingin menghancurkan suatu bangsa, hancurkan generasi mudanya. Wah, dari kata-kata ini, kita bisa menilai bahwa generasi muda sangat berperan besar untuk suatu bangsa. Karena merekalah pewaris dan masa depan bangsa. Mereka juga akan berperan aktif dan memegang kendali negara ini pada suatu hari nanti. Jangan sampai generasi muda kita rusak karena hal-hal buruk deh. Karena ketika generasi muda hancur, maka hancur pula bangsa dan harapan untuk memajukan negeri ini. Ya, gak mau dong kan? Kita juga termasuk generasi muda loh. Agar tidak hancur generasi muda kita, maka hal yang dapat kita upayakan adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat menghancurkan diri kita sendiri. Kayak narkoba, seks bebas, kerusakan moral dan etika, dan masih banyak lagi. Pokoknya nggak banget deh. Untuk itu, moral generasi muda haruslah dibentuk dengan baik dan benar, agar menghasilkan pribadi yang berkarakter sesuai dengan Pancasila dan agama. Dan pada zaman sekarang, kita sudah memasuki era baru yang dikenal dengan era milenial. Milenial itu apa sih? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, generasi milenial adalah mereka yang lahir pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Wah, ternyata bapak aku termasuk generasi milenial nih. Soalnya beliau lahir pada tahun 1981. Hihi. Oke, kehidupan generasi ini gak bisa lepas dari teknologi informasi, terutama internet. Kayak generasi Z juga sih, iya nggak? Generasi milenial udah akrab dengan dunia teknologi, guys. Tahayal menjadikan generasi ini sebagai kelompok yang suitable untuk menghadapi tantangan globalisasi dalam era industri. Mereka juga adalah aset berharga bagi bangsa karena mereka punya pikiran yang lebih dinamis dari generasi sebelumnya. Entah itu dari cara berpikir mereka, problem solving mereka, dan sebagainya. Karena kedinamisan mereka dalam berpikir ini jugalah yang akan membentuk mereka untuk bersikap adaptif, kritis, observatif, luwes, dan visioner untuk bertahan dalam konteks persaingan global. Menurut Hasanuddin, generasi milenial memiliki 3 karakteristik utama, yaitu 3C. Apa aja tuh? Connected, kreatif, dan confidence.
Connected atau koneksi karena mereka adalah pribadi yang pandai bersosialisasi, terutama dalam komunitasnya. Mereka juga aktif banget di media sosial dan internet. Generasi milenial di Indonesia sangat kecanduan internet loh. Dalam sehari-hari nih ya, rata-rata generasi milenial bisa menggunakan internet lebih dari 7 jam. Wah, nggak kalah-kalah juga nih sama generasi Z. Lalu, karakteristik yang kedua adalah kreatif. Yang mana generasi milenial merupakan orang-orang yang berpikir out of the box, kaya akan ide dan gagasan, terus mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan mereka dengan baik. Mereka boleh dikatakan sebagai generasi kreatif. Sebagai bukti, saat ini industri kreatif yang dimotori anak-anak muda berkembang pesat loh. Contohnya siapa aja nih? Ya, salah satunya Ivan Gunawan yang kini menjadi desainer terkenal. Terus ada Agnes Monica yang kini sudah menjadi penyanyi internasional dong. Dan William Tanuwijaya yang bergerak pada jenis industri kreatif, application and games development. Beliau adalah milenial yang mendirikan Tokopedia. Wah, keren banget tuh. Lalu karakteristik yang ketiga adalah kepercayaan diri atau confidence. Yang mana generasi milenial adalah orang-orang yang sangat percaya diri dan berani mengemukakan pendapat. Seperti Kak Fatur, lulusan FKG UGM yang sangat inspiratif oleh aksi dan prestasinya. Ayo jujur, siapa di sini yang pernah suka dengan Kak Fatur ataupun naksir ataupun sebagainya? Cie. Ngomong-ngomong soal generasi milenial nih ya, aku mau tahu dong, sosok milenial siapa yang pernah kalian kagumi? Boleh nih komen di bawah. Algopers ya. Sosok milenial yang pernah aku kagumi adalah Mary Riana. Jadi pertama kali aku tahu tentang Mary Riana ini waktu aku duduk di bangku kelas 6 SD. Ya waktu itu kan aku lagi gabut ya. Terus aku rebahan di depan TV sambil cari-cari film. Film apa ya yang bagus gitu kataku sambil bolak-balik channel. Dan sampai di suatu channel TV, pas banget lagi opening filmnya. Aku jadi nyeletuk, wah kayaknya film ini bagus deh. Terus aku gas nonton sampai akhir. Jujur, film ini membuat aku lebih kuat untuk menjalani hidup sebagai seorang laras. Film ini juga memberikan aku motivasi dan inspirasi. Juga menyadarkan aku kalau hidup gak selamanya mulus. Setiap kesedihan yang pernah aku alami suatu saat akan berganti menjadi sesuatu yang indah. Dan ya, itu benar dan itu pernah terjadi pada diriku beberapa tahun yang lalu. Film ini berjudul Mary Riana, Mimpi Sejuta Dolar. Siapa di sini yang kenal Mary Riana? Jadi, Mary Riana adalah seorang pengusaha, penulis, juga motivator sukses dari Indonesia. Kisah dari film ini diambil dari kisah nyata seorang Mary Riana loh. Ia yang merantau ke Singapura untuk meraih kesuksesan di hidupnya. Baik, kita sampai di sini aja ya. Makasih banget udah mau dengerin podcast aku. Aku harap teman-teman di suatu saat nanti bisa jadi muda-mudi yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa, dan negara. Amin. Saya Laras Musalama, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tunggu dulu. Aku ada satu quotes dari Mary Riana nih, yang sampai sekarang masih aku ingat, yaitu saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan